untuk menjadikan semua itu ya, suatu yang makin dekat dan mulia di sisi Allah, atau merupakan ujian daripada Allah, atau bahkan merupakan siksa daripada Allah, itu sebenarnya kita sendiri yang bisa menjawabnya. Bagaimana kita dalam menerima ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok sampai begini? Ya. Justru keadaan yang begini ini seharusnya ya, atau semestinya merupakan suatu peringatan ya, merupakan suatu introspeksi diri kepada pemimpin-pemimpin kita, bagaimana beliau-beliau ini bisa menyadari jangan sampai keadaan dirinya itu merupakan seseorang yang menjadikan sababnya umat ini makin terpuruk di dalam menerima bala dan musibah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Salah satu waliyun min awliyaillah, ada seorang wali daripada wali Allah, dari dekatnya dirinya kepada Allah, dia bermunajat kepada Allah, ya Allah, memang saya ya Allah sebagai hamba-Mu yang paling bodoh, yang paling hina dan paling banyak dosa ke hadirat-Mu ya Allah. Tapi kebodohanku ya Allah dan kehinaanku ini ya Allah, jangan sampai menjadikan sabab ya Allah orang lain ikut terhina dengan adanya diriku ya Allah. Kalau sampai ada orang lain ya Allah, sampai Engkau masuk ke neraka ya Allah karena gara-gara diriku ya Allah, lebih baik aku sendiri yang Kau masuk ke neraka ya Allah. Ya. Jadi dalam hal ini ya, dalam keadaan yang seperti ini ya, terlalu naif, atau kalau boleh saya katakan terlalu bodoh ya, seseorang yang begitu berani ya, dengan membabi buta, tidak menyadari keadaan sekelilingnya, dirinya itu apa? Mengajukan atau menginginkan menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Salah satu dzurriyyah min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, cucu Rasulullah kepada saya, Kiai, andai kata Allah itu punya perasaan, masa Allah punya perasaan ya. Ka'bah itu sebetulnya itu bukan di Mekah, sepatutnya itu ditaruh di Indonesia. Salah satu lagi mengatakan, kalau saya pikir-pikir, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepertiga dari umat saya masuk surga tanpa hisab.
maka sepertinya itu orang Indonesia lah yang pantas masuk ke sana. Ya. Pernyataan beliau yang seperti ini sebetulnya apa? Tidak ada lain karena dilihat ya, dalam kacamata beliau begitu baiknya ya, dan begitu mulia dan agungnya, lebih-lebih akhlak adat istiadat orang-orang Indonesia di mata beliau ini. Ya. Dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi satu pilihan, umat yang baik, pemimpin yang buruk, atau pemimpin yang baik, umat yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih pemimpin yang baik walaupun umat yang buruk. Karena dengan pemimpin yang baik, dengan kekuatannya, umat seburuk bagaimanapun akan jadi baik. Jadi kalau begini kita angan-angan apa yang dikatakan oleh beliau-beliau ini, umat kita ini, orang Indonesia itu adalah umat yang baik. Ya. Jadi menghadapi hal seperti ini, ya, masalah musibah, ya, timbulnya macam-macam ujian apapun ini, sebetulnya itu tidak bisa lepas daripada kita. Karena dalam satu hadis riwayat Imam Nasa'i dari sahabat Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nas bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Ini kata Rasulullah, orang yang paling berat menerima ujian, menerima musibah daripada Allah, yaitu para anbiya dan orang-orang yang berikutnya, yang dekat kepada Allah. Jadi jangan dikira bahwa orang dekat kepada Allah itu tidak berat menerima musibah, menerima bala daripada Allah. Cuman sudut pandang kita yang berlainan. Ya, kita kadang-kadang itu melihat suatu nikmah, melihat suatu kesejahteraan, melihat suatu kebahagiaan itu hanya dilihat dalam kacamata zahir. Pokoknya yang dimakan cukup, sandang pangan cukup, negeri makmur, apanya makmur, sudah cukup, merupakan satu nikmah azimah daripada Allah. Sudut pandang ini kadang-kadang yang salah. Terus bagaimana keadaan kita? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yubtala ar-rajul ala hasabi dinihi, fa in kana fi dinihi salba ishtadda bala'uh. Ya. Setiap orang itu, kata Rasulullah, ya, diberi ujian oleh Allah mengikut ukuran sampai bagaimana dan seberapa agamanya. Kalau agamanya begitu kuat, keyakinannya begitu mantap ke hadirat Allah, makin berat ujian daripada Allah. Wa in kana fi dinihi riqqatan ubtuliya ala qadri dini. Andai kata agamanya itu tipis, keimanannya dan keyakinannya itu rendah, begitu pula ujian daripada Allah makin rendah. Terus bagaimana kenyataannya? Fama yabruhul bala bil 'abd hatta
hatta yatrukahu yamshi 'alal ard ma 'alaihi khati'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu bala musibah tidak akan meninggalkan kepada setiap orang, akan selalu mengiringi, tidak ada berhentinya. Jangan terlalu melebar mengatasnamakan bangsa dan negara. Dalam satu rumah tangga aja kita balak tidak akan selesai. Sekarang baik dengan istri, besok tidak baik. Sekarang baik sama istri, sama anak kurang baik. Sekarang sama anak baik, sama istri kurang baik. Sama istri, sama anak baik, sama keluarga, sama family nggak baik. Sama semuanya baik, sama tetangga nggak baik. Sama tetangga baik, kadang-kadang sama ayam dan kucingnya tetangga tidak baik. Tidak ada selesainya. Ini bala. Jadi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Selagi orang itu berjalan di atas dunia ini membawa dosa kepada Allah, jangan berharap lepas daripada bala dan ujian daripada Allah. Tadi sudah saya kembalikan, silahkan menerima satu bala dan ujian daripada Allah ya, tapi jangan sampai kita ini merupakan suatu sabab, merupakan suatu gara-gara timbulnya bala, timbulnya fitnah, timbulnya kegoncangan macam-macam ini datang dari diri kita. Hati-hati. Ini mestinya yang lebih berat peringatan untuk pemimpin. Coba kalau sudah begini, siapa yang ingin jadi pemimpin? Ini permasalahannya. Dalam masalah bala, Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, beliau mengatakan dalam kitab manaqibnya, la yasluhu li mujalasatil haqqi ta'ala illa al-mutahharun min rijasiz zallat. Ya, sealim-alim seseorang, sebanyak ibadah seseorang, ya, dan sebanyak bagaimanapun orang itu berzikir kepada Allah, dia masih belum patut, masih belum pantas untuk duduk berdampingan di sisi Allah. Silahkan kita menyintai Allah, silahkan kita makin mendekat kepada Allah, tapi tentukah kita akan didekati oleh Allah? Tapi tentukah kita akan dicintai oleh Allah? Belum tentu. Kecuali orang-orang yang suci dari segala dosa, kata Kanjeng Syekh. Begitu pula kata beliau, wala yuftahu illa liman khala anid da'awi wal hawasat. Siapapun jangan lagi tidak benar, walaupun benar sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu masih mengaku-ngaku bahwa dirinya lah yang ini yang itu, hakikatnya orang ini, kata Kanjeng Syekh, orang yang belum dibuka hatinya oleh Allah, orang yang belum diberi hidayat oleh Allah. Ini permasalahannya. Bagaimana kata Kanjeng Syekh, walamma kana al-ghalibu 'ala an-nas 'adam at-tatahhur. Karena memang kebanyakan manusia itu tidak ada yang bersih, tidak ada yang suci dari segala dosa, dicuci oleh Allah, dibersihkan dosanya oleh Allah, disucikan hatinya oleh Allah, diberi segala ujian oleh Allah.
berbentuk apapun ujian itu. Ibtalahumullahu ta'ala bil amrad, diberi suatu sakit, diberi suatu penyakit. Semua itu hanya menjadikan kafaratan wa tahura, hanya sebagai suatu tebusan, hanya sebagai penyuci segala dosa-dosanya kepada Allah. Agar apa? Liyastuhu limujalasatihi wa qurbihi sya'aru bidzalika awalam yash'uru. Agar dia itu pantas untuk duduk berdampingan sama Allah. Terserah, kata Kanjeng Syekh, engkau sadar atau tidak sadar, engkau menerima atau tidak menerima, inilah hakikatnya musibah, ujian daripada Allah. Oke? Bagaimana kalau begini? Hah? Jadi sudah jelas. Yang jadi pembahasan yang pokok, jangan sampai justru kita inilah yang membuat suasana ini, orang lain ini mendapatkan musibah bala daripada Allah. Itu hakikat musibah. Terserah kita. Apa itu mendekatkan diri kepada Allah? Apa hanya merupakan berhenti musibah, ujian terus? Apa merupakan suatu azab? Terserah kita. Jangan terlalu berkepanjangan mengkritik segala macam, apalagi mencari-cari. Ya, Al-Imam Ibnul Mubarak radhiyallahu an mengatakan, al-mu'min yatlubul a'dzar wal munafiq yatlubul uyub. Kalau orang itu beriman kepada Allah, tidak akan mencari-cari kesalahan seseorang, tidak akan melontarkan sesuatu kepada orang lain. Tapi kalau orang munafik, ya, akan selalu mencari-cari kesalahan orang. Sampai orang tuanya pun, sampai turun-turunannya pun yang dulu-dulu akan diungkit-ungkit. Salah, silahkan salah. Dibawa suatu ke pengadilan, diselesaikan. Jangan diputar-putar kayak begini ini. Kalau sampai diputar-putar seperti ini, itu jelas tandanya orang munafik. Sudah. Sekarang bagaimana? Semuanya diberi kelapangan oleh Allah, tapi tidak makin mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya. Diberi suatu musibah ujian dari Allah, tapi menjadikan ingat kepada Allah. Kira-kira memilih mana? Coba pilih mana? Hah? Kecil mereka mah sosa enggak seneng buduk. Bahasa Madura nggak ngerti orang Medan ya. Coba pilih mana? Coba pilih mana? Pak Roy. Duh, pilih susah. Pak Roy bagaimana kira-kira? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis sudah mengatakan, yang aku takutkan kepada umatku ini bukan suatu kemelaratan, kemiskinan, bukan. Yang aku takutkan itu adalah kelapangan segalanya dalam urusan duniawiyah. Karena dengan adanya kelapangan inilah dia akan melupakan Allah. Kira-kira saya mau tanya, kemarin waktu seneng-seneng itu banyak mana ingatnya, tidak ingatnya kepada Allah? Banyak mana ingat dengan tidak ingatnya? Terserah. Kalau memang dulu mengaku banyak ingatnya kepada Allah, kenapa ada musibah? Gitu aja. Kalau memang dulu mengatakan banyak tidak ingatnya kepada Allah, didudukkan mana musibah sekarang? Kira-kira sekarang ini kalau dikatakan persentasenya, ya,
musibah ini lebih berat mana yang menimpa kepada orang yang rezekinya cukup-cukup saja dengan konglomerat? Kira-kira besar mana musibah ini menimpanya? Coba saya mau tanya. Pak Arifin, kira-kira di mana? Coba. Jawaban Pak Arifin mungkin, belum jawaban ini. Mungkin. Saya minta jawaban yang sebenarnya. Gimana Pak Arifin kira-kira? Kata Pak Arifin, saya tidak bisa menjawab Yai, karena saya belum pernah jadi konglomerat, kata. Ini gimana nih? Coba Pak Roy gimana? Pak Roy. Salahnya di depan saya sendiri kamu. Pak Diki apa kira-kira terus pundi Pak Diki? Hah? Sama beratnya.